Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu sayangi? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita bersama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dari seluruh dunia ini dan kita bisa belajar dengan tatap muka lagi, bukan melalui daring seperti saat ini. Perkenalkan, nama Ibu Dewi, lengkapnya Dewi Purnamasari. Ibu mengajar seni tari untuk kelas 10 MIPA 1 sampai 7. Jadi untuk 1 tahun ke depan Ibu akan mengajar kalian seni tari. Bukan mengajar sih ya, lebih tepatnya kita belajar bersama-sama, belajar seni tari, khususnya tari klasik yang ada di Jawa Tengah, seperti itu. Untuk pertemuan pertama melalui daring ini, Ibu memberikan sebuah materi tentang pengertian tari. Walaupun pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan PPT-nya kepada kalian melalui Google Classroom, tapi untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan melalui channel YouTube Ibu ini. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita lanjut. Di slide pertama itu tentang pengertian tari. Pengertian tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Walaupun tidak semua tari itu menggunakan musik pengiring, sebenarnya musik itu memiliki fungsi berbeda-beda untuk tari. Kadang musik itu bisa berfungsi sebagai pengiring, contohnya seperti tari gambyong, seperti tari serimpi, itu memang harus memakai musik. Atau musik sebagai ilustrasi, seperti tari-tari kontemporer. Semisal kita menarikan sebuah tari kontemporer diiringi musik yang tidak sesuai dengan gerakan, seperti itu. Jadi bukan sebagai pengiring tetapi hanya sebagai ilustrasi saja, seperti itu. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Jadi gerak tari itu walaupun sama-sama bergerak seperti layaknya orang bergerak atau olahraga, itu tetap memiliki perbedaan. Karena tari itu tetap menggunakan perasaan. Jadi rata-rata orang-orang tari itu lebih peka, seperti itu ya. Soalnya main perasaan, anggap saja seperti itu. Jadi gerakan tari itu biasanya lebih lemah gemulai, tapi tidak menutup kemungkinan gerakan tari juga ada yang tegas. Seperti tari Bali. Tari Bali itu kan tegas sekali, mulai dari gerakan mata, gerakan tangan, semuanya terlihat berbeda dengan tari yang ada di Surakarta, khususnya Surakarta dan Yogyakarta itu kan berbeda. Seperti itu. Lanjut, bersenam. Kemudian menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan kreasi baru. Untuk tugasnya nanti ada yang berhubungan dengan slide pertama ini. Jadi lihat sampai akhir ya. Selanjutnya, dansa di negara barat. Dansa adalah tari asal kebudayaan barat yang dilakukan pasangan pria wanita dengan berpegangan tangan atau berpelukan. Maksudnya berpelukan di sini bukan yang berpelukan dalam konteks negatif ya. Maksudnya berpegangan tangan, kemudian tangan penari laki-lakinya berada di biasanya di bahu perempuannya. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Berpelukan sambil diiringi musik. Ada berbagai macam dansa yang ada di belahan dunia ini, contohnya seperti salsa, flamingo, cha-cha, dan masih lain sebagainya. Masih banyak ya contoh-contoh dansa yang ada di belahan dunia ini. Lanjut. Pengertian tari menurut para ahli. Menurut John Weaver, menurut
beliau, seni tari adalah gerak-gerak teratur yang elegan, dibentuk secara harmonis dari sikap yang elok dan melawan postur tubuh yang anggun. Kemudian dari Judith McCrow, seni tari adalah gerak-gerak tubuh yang ritmis seiring dengan musik dan dilakukan dalam sebuah ruang dengan tujuan mengekspresikan ide atau emosi, melepaskan energi atau hanya untuk kesenangan semata. Jadi menurut Judith McCrow ini mungkin tari itu hanya untuk kesenangan semata bisa, tapi untuk menyampaikan sebuah pesan pun juga bisa, seperti itu ya. Kemudian dari Corey Hartong mengartikan seni tari sebagai gerak-gerak badan yang diberi nuansa ritmis dan dilakukan dalam suatu ruangan, seperti itu. Kemudian lanjut dari Atik Supandi. Pengertian seni tari menurut beliau adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis dan melodi yang indah. Kemudian dari Sudarsono, beliau mendefinisikan seni tari sebagai ungkapan ekspresif jiwa manusia dalam gerak-gerak yang indah dan ritmis. Kemudian dari I. Gede Ardika, beliau mengartikan seni tari sebagai sesuatu yang dapat menyatukan banyak hal, hingga semua orang bisa menyesuaikan diri atau menyelaraskan gerakannya menurut caranya masing-masing, seperti itu. Lanjut, sejarah seni tari di Indonesia. Dalam acara adat, tentunya peran tari dalam upacara kerajaan tentu berpengaruh. Bahkan dari dulu hingga kini ya, tarian digunakan dalam penyambutan tamu. Sehingga sejarah seni tari di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan. Berikut adalah sejarah seni tari di Indonesia. Jadi maksudnya ini bahkan dari dulu hingga kini tarian digunakan dalam penyambutan tamu. Contohnya seperti saat penyambutan sebuah tamu negara seperti itu ya. Misal kita diutus menjadi untuk menyambut presiden kah atau menteri kah, itu juga bisa termasuk menjadi tari penyambutan, seperti itu. Berikut sejarah seni tari di Indonesia itu dari era primitif, Hindu-Buddha, era Islam, era penjajahan, serta setelah merdeka sampai sekarang, seperti itu. Kita lanjut. Era primitif dimulai dari awal sebelum adanya kerajaan di Indonesia. Tarian dipercaya sebagai sebuah daya magis non sakral, sehingga tercipta tarian yang digunakan berdasarkan kepercayaan mereka, seperti tari hujan, tari eksorsisme. Tahu ya, eksorsisme itu seperti kayak film eksorsisme, tahu kan, seperti kesurupan. Nah, seperti itu, tari kebangkitan dan lain-lain. Penciptaan tari ini didasari serta diilhami dari gerakan alam serta meniru gerakan makhluk hidup. Umumnya, tari di era primitif dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Contohnya tari hujan. Di Surakarta sendiri ada tari serimpi yang digunakan bertujuan untuk meminta hujan. Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Oke? Lanjut. Era Hindu-Buddha. Sejarah kesenian tari di Indonesia kemudian berlanjut pada masa penyebaran Hindu-Buddha, yang mana terpengaruh oleh budaya yang dibawa pedagang. Mulai dari era Hindu-Buddha, sebuah tarian mulai memiliki standarisasi serta patokan karena ada sebuah literatur tentang seni tari. Literatur kesenian tari ini dikarang oleh Bharata Muni dengan judul Natya Sastra yang membahas 64 jenis gerakan tangan mudra, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian di era Islam, perkembangan seni tari di Indonesia pada era Islam dimulai tahun 1755 saat kerajaan Mataram Islam terbagi dua. Dengan dibaginya kerajaan Mataram Islam, kedua kerajaan ini mulai menunjukkan identitas mereka lewat seni tari. Sehingga tarian yang ditampilkan bisa menjadi sebuah ciri khas dan identitas dari masing-masing kerajaan, seperti itu. Jadi ada kerajaan yang di Surakarta, Keraton Surakarta dan Keraton Jogja itu memiliki ciri khas masing-masing gerakan tariannya. Berbeda pula dengan yang di Keraton Cirebon atau yang ada di Bali dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, seperti itu. Mereka punya ciri khas gerakan masing-masing. Lanjut ya.
Era penjajahan, sejarah kesenian tari di Indonesia mengalami kemunduran di era penjajahan dikarenakan suasana saat itu sedang kacau. Akan tetapi, seni tari yang diperagakan di istana tetap dilaksanakan bahkan terpelihara dengan baik. Pada masa penjajahan, kesenian tari hanya diperagakan pada acara-acara penting kerajaan. Contohnya, kalau ada di Surakarta itu seperti acara Jumenengan. Lah, acara Jumenengan itu tuh diadakan 1 tahun sekali, dan Jumenengan sendiri itu memiliki arti seperti naik tahtanya seorang raja atau ulang tahunnya seorang raja, seperti itu. Dan tarian yang dipertontonkan atau dipertunjukkan saat acara Jumenengan itu namanya Bedoyo Ketawang ya. Bedoyo Ketawang sendiri merupakan tarian klasik yang lahir dan bertumbuh kembang di dalam tembok keraton, seperti itu. Lanjut. Era setelah merdeka, seni tari terus kembali berjalan setelah Indonesia merdeka sehingga tarian bisa dilakukan untuk upacara adat serta keagamaan. Terkadang tarian ini juga berkembang saat ini sebagai sebuah hiburan. Selain itu, saat ini sudah mulai banyak anak muda yang mulai tertarik dengan dunia tari. Ya, semoga Ibu berharap sih anak-anak kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 7 nih banyak bakat-bakat yang terpendam gitu ya. Jadi nanti kalau ada lomba FLS 2NK atau ada acara-acara sekolah, lomba-lomba di luar, ya kita bisa siap untuk maju. Oke. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anak muda yang menyukai tari serta dapat memperagakan berbagai macam jenis tari, mulai dari tradisional bahkan tari modern. Ya, walaupun rata-rata anak-anak zaman sekarang tetap sukanya ngedance semacam Blackpink kayak gitu ya, tapi but everything gonna be okay. Kita tetap harus melestarikan tari yang ada di Indonesia. Lanjut. Oh, ternyata sudah di slide terakhir. Jadi cukup itu saja penjelasan Ibu. Untuk selanjutnya, ini Ibu memberikan tugas. Tugasnya ini individu. Nomor 1, jelaskan pengertian tari menurut kalian masing-masing, menurut pribadi kalian masing-masing. Jadi tadi kan udah dapat gambaran seni tari menurut para ahli dari Kori Hartong, Sudarsono, I Gede Ardika. Nah, kalian bisa menyerap, kemudian bisa menjelaskan tari itu menurut kalian tuh apa sih, entah gerakan yang dibuat ritmis atau gerak yang indah, nan lemah gemulai yang mengikuti alur nan musik, atau apa, terserah kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang nomor 2, sebutkan masing-masing 3 contoh tari berdasarkan jenisnya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi di slide pertama, sebutkan masing-masing 3 contoh tari berdasarkan jenisnya. Ini ada di slide paling awal pertama, di tulisan paling akhir ya. Itu menyebutkan jenis tari itu ada tari klasik, kreasi baru, dan rakyat atau kerakyatan. Itu kalian bisa tolong dijelaskan, tolong disebutkan masing-masing 3 saja. Kalaupun mau menjelaskan juga dapat poin plus sih, tapi Ibu mintanya disebutkan saja. Sebutkan masing-masing 3 contoh. Tari klasik itu ada 3, kreasi baru 3, dan kerakyatan pun juga 3. Untuk pengumpulan tugas ini, silahkan kalian bisa menulis dulu. Kemudian setelah ditulis, silahkan kalian foto seperti biasa, foto, kemudian dikirim melalui Google Classroom aja ya, jangan lewat WA, soalnya WA-nya Ibu udah penuh banget, full pokoknya, sama grup-grup aja sih sebenarnya. Langsung ke Google Classroom aja, silahkan di upload ke situ, ke Google Classroom. Setelah itu nanti Ibu akan cek satu persatu. Oh iya, satu lagi, untuk presensi silahkan kalian like, share, dan terutama komen. Silahkan kalian komen nama, nomor, serta kelas masing-masing. Dan jangan lupa Ibu minta dengan sangat subscribe channel Ibu ya. Terima kasih. Kemudian apalagi ya yang mau Ibu sampaikan? Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu minta maaf jika banyak kekurangan.
Dan semoga COVID ini bisa segera hilang, musnah dari muka bumi ini, dan kita bisa bertemu tatap muka, face to face, bukan melalui daring lagi kayak gini ya. Dan cukup buat Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.